di beberapa majelis taklim, salah satunya syarat doa pertama diri ulang ya. Dan insya Allah di Tilang Mutiara banyak ustaz-ustaz muda yang insya Allah firman ini menjadi keberkahan semuanya di keliling kita semuanya. Ada Ustaz Dedi, ada Ustaz Fikri, ada Ustaz Anta, ada Sohib yang insya Allah semuanya di sini bisa menjadi keberkahan di Tilang Mutiara. Lanjut saja kepada Ustaz Fikri. Fadlan Mas'ullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ustaz mau langsung di Facebook. Di TikTok. Oh di TikTok. Jadi Ustaznya sering main TikTok. Oke. Terima kasih Ustaz. Lanjut Ustaz. Berapa jam nih? Mau berapa jam? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dibagiin makanannya belum sih? Suaranya kemarin belum makan Pak. Yang di atas, halo. Yang di atas, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin al-aminin, amma ba'd. Puji serta syukur mari sama-sama kita prolog sanjung sajikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehingga pada hari ini ketika banyak orang yang tidak Allah gerakkan hatinya untuk bisa melangkah ke tempat ini, tapi kita bersyukur Allah masih berikan nikmat itu kepada kita sehingga ekspresi cinta itu bisa kita wujudkan dengan kehadiran kita ke Masjid Mas'a yang insya Allah ini masjid bakal jadi saksi kita semuanya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, seorang manusia basyarun la kal bashar, manusia tapi bukan seperti sembarang manusia pada umumnya. Nabi manusia, karena nanti kalau misalnya bukan manusia kaum Bani Israel berdebat, enak aja kalau pantas aja kalau malaikat pasti sempurna, kita kan manusia ya Allah, mana mungkin bisa sempurna seperti malaikat. Makanya diturunkan Rasulun Aminun Sadiqun Masdukun Habibuna Syafi'una wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah semua yang sudah capek-capek mempersiapkan acara, ini bukan satu acara doang Pak, dari mulai tanggal 8, tanggal 16, tanggal besok lagi donor darah, hati-hati yang menggarap pada donor darah. Saya 2 kali donor darah, 2 kalinya pingsan. Dan juga nanti juga ada donasi pak pakai yang layak pakai. Nah buat yang donor darah biasanya kurang tidur 7 jam atau 5 jam itu berpengaruh besoknya. Ya. Atau kalaupun malam ini tidurnya cepat, tapi kalau biasanya suka kalong begadang, siap-siap aja besok juga ikut-ikutan pingsan. Saya pernah sekali waktu di rumahnya Iwan Fals, donor darah, disorot lagi sama net TV, pingsan, masuk TV lagi,
TV sekalinya pingsan, malu banget. Ya tapi nggak apa-apa, sekarang mah masih Ustadz kampung. Kalau udah TV beda Pak, nggak bisa 3 juta, nggak dapat 50 juta aja mikir-mikir, belum buat tiket pesawatnya, tipnya, hotelnya. Ya. Kalau yang udah masuk TV, kita mah yang kampung aja tuh 3 juta nggak apa-apa. Hadirin, ini ada ibu-ibunya kan ya? Di atas semuanya, ibu hadir, rajin ngajinya Bu, suka ngajinya Bu, rutin tiap minggu. Ibu Romlah ada, Ibu Rodiah, Bu Mama Neni ada. Gak kenal tadi juga. Ibu sering ngaji ya? Ya Bu, ini juga maulid sebenarnya kita nggak lebih dan nggak kurang ngaji. Semuanya ngaji. Dan alhamdulillahnya kita pada malam yang berbahagia ini dihadiri oleh insan-insan mulia, sekaligus yang kita hormati bersama-sama khadim wa rais hadzal masjid, ta'mir Masjid Al-Mash'ad, Al-Habibul Karim Al-Muhtaram, Al-Ustaz Shahid Khan, yang juga sekaligus beliau adalah Bapak Camat Tanah Sareal, yang alhamdulillah mudah-mudahan seorang pemimpin di kecamatan kita, seorang yang cinta dengan para habaib, zuriyat yang cinta dengan ulama, yang selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik. Insya Allah beliau akan kebagian jatah pahala kita semua. Amin. Kita doakan mudah-mudahan Habib sehat selalu, bahagia dan berkah hidupnya. Yang saya hormati tentunya juga Bapak Lurah. Ini lurahnya maksudnya Mekarwangi kan ya Pak? Bapak Lurah Mekarwangi, Bapak Arif. Sebenarnya kalau di dalam pemerintahan kalau udah Pak Camat bicara, Pak Lurah nggak usah lagi Pak. Cuma karena tadi posisi Pak Camat di sini tidak sebagai camat tapi sebagai ketua DKM, jadi Pak Lurah dipersilakan, tidak masalah. Bapak Lurah Arif yang tadi sudah diberikan dispensasi oleh pimpinan beliau karena perintah pimpinan yang sudah kembali ke rumah beliau. Yang saya hormati juga sesepuh Villa Mutiara Bogor sektor ini sektor berapa? Sektor 1 Ustadz Dedi Munal Syafuddin. Juga yang saya hormati Ta'mir Masjid, yang semuanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, utamanya kepada Ustadz Shahid, dan juga ada Ustadz Sutisna, Ustadz Yayat, Ustadz Heru, semuanya, dan juga undangan-undangan dari para DKM, terutama di Villa Mutiara yang sebelah sono. Sektor apa? Ya. Saya bingung Pak sebenarnya kalau Villa Mutiara sini Villa Mutiara. Pokoknya sebelah sini dan Villa Mutiara sebelah sono. Yang mudah-mudahan insya Allah bapak-bapak datang ke sini. Kalau niat untuk pertama iktikaf di masjid ini masjid Jami. Jangan lupa kita niat iktikaf dulu ya. Niat masing-masing. Aku niat iktikaf selama aku berada di masjid ini sunnah karena Allah Taala. Datang ke sini dapat pahala iktikaf. Amin. Ya, tapi tergantung niat Pak. Kalau niatnya nyungguin bonsang, ya udah. Innamal a'malu bil bonsang. Sesungguhnya segala amal tergantung bonsangnya masing-masing. Tapi kita di sini kalau datangnya adalah karena mahabbah, karena cinta kepada Rasulullah SAW, plus kita ingin ngaji, insya Allah Allah juga akan balas pahalanya sesuai dengan manawah, apa yang dia niatkan. Makanya jangan sampai lupa ngaji, terutama yang anak muda. Ini saya punya majelis rutinan tiap malam Kamis di rumah saya. Orang tua lagi yang ngaji, kuliah subuh di sini, orangnya itu lagi. Ini anak muda Villa Mutiara Bogor 12 ini mana Pak? Ini termasuk yang baca. Ini saya baru nih, hebat orang tua di sini. Biasanya di masjid-masjid lain saya sering keliling di Indonesia bersama syekh-syekh, kadang mendampingi mereka menerjemahkan. Itu yang baca maulid biasanya orang muda. Lah ini sesepuh senior semua yang baca. Ini anak mudanya mana ini? Oh itu tadi yang muda. Ya Allah. Ya 17 Agustus kemarin banyak yang nongol. Giliran acara ini kenapa pada nggak ada? Ya kita mudah-mudahan berdoa setelah ini insya Allah yang ngegerakin masjid anak mudanya semuanya. Amin. Dorong Pak, Bu, ajak ngaji. Ibu-ibunya juga suka ngaji Bu. Ya ngaji. Kalau bapak-bapak yang ngajinya yang itu lagi.
Orangnya dia lagi, pasti itu Pak. Saya sering ngobrol sama Ustadz, sama Abi Tantan, paling dia lagi, Ustadz Dedi, nggak jauh-jauh beda orangnya. Makanya gue ukur, kalau ngaji juga bisa ketahuan mana yang sering ngaji, mana yang enggak, Abi. Coba ibu-ibu, kita ngaji Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sambung. Ibu-ibu sambung. Lam yalid wa lam yakul lahu enak. Qul a'udzu birabbin nas. Sambung. Lagi. Lanjut. Enak Pak. Coba sekarang Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim. Sambung. Allah. Ya Allah. Bismillah, ibu-ibu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Lanjut. Inna syani'aka. Ya Allah, mamanya ketahuan dia rajin ngaji, ibu-ibu tidak berjarang ya. Sekarang kita baca lagi ke bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha wa bassatil jibalu bassa. Alhamdulillah. Itu pentingnya ngaji. Supaya apa? Supaya kita semuanya bisa membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sumber hukum dalam agama Islam itu ada 4. Ini belum masuk ke tema maulid. Judulnya kultum ya. Kuliah 70 menit. Belum masuk ke tema maulid. Kita harus tahu dulu Pak. Sumber hukum semuanya ada 4 yang disepakati oleh para ulama, terutama imam madhab yang 4. Santri-santri di pesantren udah pada tahu ini semua. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Yang kedua Al-Ijma'. Itu yang ketiga. As-Sunnah. Yang ketiga Al-Ijma'. Kalau bahasa kampusnya konsensus. Yang keempat Al-Qiyas. Bahasa kerennya analogi. Itu yang disepakati dari mulai Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ada yang tidak disepakati, ada. Di antaranya istihsan untuk Imam Hanafi, maslahatul mursalah saddan lidzara'i Imam Malik, istishab Imam Syafi'i, dan juga qaul sahabi Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan ada 9 imam madhab, semuanya nggak bakal kita selesai ngaji. Seumur hidup nggak akan jiwa dan raga ini kubur. Maka bagaimana kita ingin beribadah kepada Allah dengan sempurna kalau kita nggak punya ilmunya? Yang paling diwaspadai itu Pak, yang paling diwaspadai itu adalah abid. Tahu arti abid? Pernah dengar abid? Saya pernah sekali dalam kultum Jumat subuh saya jelaskan masalah abid. Alimun, ada abidun. Alim orang yang berilmu, lawannya jahil orang yang tidak berilmu. Tapi di tengah-tengahnya ada abid, dia rajin ibadah tapi nggak punya ilmunya. Ini yang bahaya tuh abid. Ibadahnya rajin, paling semangat, tapi ngaji gak pernah mau. Ini yang paling diwaspadai. Kenapa? Khawatirnya nanti yang datang bukan malaikat tapi syaitan, ngajak minum khamr, akhirnya dia minum khamr. Ini adalah minuman dari surga, diminum. Dia menyangka itu ibadah, padahal sesungguhnya itu adalah maksiat. Na'udzubillahi minha. Karena itulah kita berharap ini maulid yang kita adakan sekarang di masjid ini, banyak orang-orang yang khilaf tentang masalah maulid. Saya tidak menafik itu. Mungkin di antara jamaah masjid Mas'ah sendiri, saya yakin ada yang hati kecilnya, gue sebenarnya gak suka sama maulid. Cuma karena gak enak diajak sama tetangga gue datang.
takut diomongin baik, atau mungkin ada kepentingan lain, akhirnya mau nggak apa-apa. Yang penting datang ke sini, tapi nanti di yaumil qiyamah hisab kita akan dipertanggungjawabkan sesuai niat masing-masing. Apa dasar kita harus maulid? Bagi yang tidak maulid, saya mah nggak masalah. Mereka mengatakan Rasulullah tidak mencontohkan dan ini adalah muhdath. Apa arti muhdath? Bid'ah. Silahkan. Cuma kami yang maulid jangan disalah-salahin. Dari dulu, dari zaman Gus Dur, Soeharto, sampai dengan siapa sih? Belum. Pak Soekarno, habis Pak Soekarno, Pak Soeharto, habis Pak Soeharto, habis itu, jangan sebut yang itu mah, loncatin aja udah. Kayaknya dari dulu sampai sekarang libur 12 Rabiul Awal maulid nggak masalah tuh. Kita hari libur nasional maulid kan, betul nggak? Hari libur bid'ah. Logikanya. Cuma sejak ada sosmed, kita jadi riuh. Saya bilang, yang nggak maulid mangga, silahkan. Cuma jangan nyala-nyalahin yang maulid. Dan kita juga yang maulid, mau maulid aja. Nggak usah nyala-nyalahin yang nggak maulid. Idealnya sikap kita seperti itu. Cuma ada provokator-provokator yang abis ini. Nggak ngerti ilmunya, lalu berfatwa semaunya. Ini yang ya mudah-mudahan insya Allah ya Ustaz Awi, kita mah di Villa Mutiara ini orangnya alim-alim semua. Ada banyak ulama-ulama yang ngingetin kita. Ya, tinggal bagaimana kemauan kita untuk ikut ngaji di kegiatan-kegiatan di jadwal yang sudah disiapkan Masjid Mas'ah. Apa sih pentingnya maulid dan pertanyaannya maulid itu apa? Kita sering nggak dengar maulid? Maulid itu apa? Ibu-ibu pernah sering dengar maulid? Ada emak-emak kemarin muludan. Beda nggak maulid sama maulud? Yang pernah ngaji di pesantren tahu apa itu maulid, apa itu maulud. Maulid, nih, ini karena saya seorang santri, jadi kami tuh wajib belajar 2 ilmu dasar dalam bahasa Arab. Namanya ilmu nahwu dan kedua namanya ilmu sorof. Ya. Ilmu sorof, maulid itu berasal dari kata-kata walada, yalidu, diwazan fa'ala yaf'ilu, fi'ilnya daraba yadribu. Walada yalidu wiladatan wa maulidan fahuwa walidun wa dzaka mauludun lid la talid maulidun miladun. Tuh. Apa arti maulid? Ulang tahun? Bukan. Ulang tahun bukan maulid, milad. Aid milad, peringatan ulang tahun. Tapi kita aid maulid. Apa arti maulid? Maulid itu artinya adalah waktu lahir. Waktu kelahiran seseorang itu maulid. Jadi ketika ada orang yang mengatakan maulid Nabi, itu artinya waktu kelahiran Nabi. Kalau ada orang-orang yang mengingkari maulid, dia sama dengan mengingkari Nabi Muhammad, karena dia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad dilahirkan. Itu definisi dasar daripada maulid secara bahasa. Kita kan sering qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, doa yalid. Itu dari kata-kata walada yalidu, lam yalid walam yulad, artinya melahirkan. Arti maulid waktu kelahiran. Wiladah artinya kelahiran. Apa arti maulid sekarang? Arti maulid adalah yang dilahirkan. Siapa maulidnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu arti dasar maulid. Ya. Ini arti dasar maulid. Sehingga dengan dasar ini yang ingin saya sampaikan adalah ketika seseorang berbicara tentang maulid, itu tidak sedang berbicara memperingati hari ulang tahun Nabi Muhammad, tapi kita semuanya memperingati kelahiran, waktu kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan ini sebenarnya bagi saya maulid ini gak butuh dalil untuk berbahagia. Kita semuanya punya anak. Kita tidak perlu dalil untuk berbahagia ketika anak kita lahir. Kita semuanya merasakan putra putri kita dilahirkan, betapa senangnya hati kita waktu itu, betapa bahagianya jiwa kita. Anak kita lahir, senangnya bukan main.
Dan itu nggak perlu pakai dalil, mana dalilnya, mana hadisnya, mana Qur'annya, mana sunnahnya, mana airnya, mana tisunya, nggak perlu. Apa Ustaz ya? Minum juga. Ya, biasanya kan teh manis gitu ya. Teh manis ya manisnya nih. Enggak Ustaz, bercanda. Untung be masih orang kampung dewek, masih enggak tegaan mintanya gitu. Di kampung orang lain mah saya nggak tanggung-tanggung, kopi, biasanya kopi, teh lah, minimal teh lah gitu. Cuma karena kampung sendiri, nggak usah, jangan. Nggak usah, bercanda Ustaz. Kalau ada siapin aja. Allah Akbar. Allahumma shalli wa barik alaihi. Kita lanjut. Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengutip bagaimana peran dan apa kata para ulama. Tentunya ulama yang membolehkan maulid. Dan ini saya kutip langsung dari sumbernya. Ini baru sekarang nih saya kutip dan saya bawain teksnya langsung. Biasanya saya mengingetin di kepala, cuma untuk lebih real saya bacakan teksnya dan saya salin di dalam kertas lembar. Sebenarnya saya paling gak suka ceramah sambil baca teks, Pak. Kan ada anak khotib baca teks ya. Khotbah Jumat baca teks kan. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya jamaahnya 2. Kalau nggak ntar masuk belakangan, gue paling belakangan aja. Yang kedua yang paling depan tuh. Biasanya, makanya saya kurang suka baca teks. Jadi kalau bisa diingat, diingat. Ya. Tapi bukan bermaksud menyinggung yang baca teks, kagak. Tapi realnya memang seperti itu. Khotib Jumat kalau baca khutbah Jumat sambil baca, biasanya jamaahnya ngantuk. Betul apa betul? Itu pengalaman saya. Saya sendiri ikut ngantuk. Karena Rasulullah SAW kalau ceramah itu garang dan membara-bara, seakan-akan beliau memandoi perang. Ya. Ini keterangan saya kutip di dalam kitab I'anatul Talibin. Kalau di pondok pesantren Kiai Zulkifli paham. Dan beliau juga mungkin bisa membedah setelah ini insyaallah di kesempatan yang berbeda. Kitab ini dipelajari oleh santri itu kalau di pesantren salaf itu di kelas 3. Kitab dasarnya biasanya yang paling pertama dipelajari kitab fikih Safinatun Najah. Naik level berikutnya kitab Matan Takrim. Naik level berikutnya Fathul Qarib atau Hasyiahnya Baijuri. Nah, berikutnya baru kitab I'anatul Talibin. Ini kitabnya agak berat. Setiap subuh saya ngaji kitab ini bersama guru saya, Ustaz Abdullah Yusuf. Karena emang saking beratnya. Di dalam kitab I'anatul Talibin karya Syekh Al-Imam Habib Bakar Syattar, beliau menjelaskan tentang masalah maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau begini, Man hayya'a li ajli qiraati maulidir rasuli ta'aman. Man hayya'a, barang siapa, hayya'a, yang menyiapkan, mempersiapkan, ini panitia nih tugasnya nih ya, li ajli qiraati maulid Nabi, untuk membacakan maulid Nabi, qiraah maulid Nabi. Ingat, ada maulid, ada qiraah maulid. Kalau maulid ini secara umum peringatan ini maulid, tapi kalau membaca maulid itu tadi nih Ustaz Sutisna, Ustaz Yayat, ini maulid sebenarnya ini yang baca ini mah lengkap doang. Makanya kalau amplop pengen digedein, gedein yang baca maulid. Jangan 500.000, minimal 1 juta lah. Itu buat yang baca maulid harusnya segitu. Kalau buat yang ceramah, nggak bohong, saya mah nggak butuh amplop pun. Kalau ada. Isinya enggak juga isinya. Jumlahnya. Man hayya'a, barang siapa yang mempersiapkan acara ini untuk pembacaan baca maulid. Ini esensi dari maulid itu ini. Cuma sayangnya kita nggak paham bahasa Arab. Ada yang paham, alhamdulillah. Ada yang nggak paham, ada yang belum tahu, ada yang baru tahu. Intinya yang ini bahwa itu yang dibaca adalah kisah-kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari beliau belum lahir, dari proses ayah ibundanya beliau sampai dengan beliau dilahirkan, sampai dengan beliau menjadi utusan, diutus, dibiasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi yang wa rasulan, menjadi nabi dan menjadi rasul. Itu semua ada di dalam kitab Maulid. Ya. Makanya penting anak-anak kita, kalau bisa adik-adik di pesantrenin Pak anaknya Pak. Ya, bukan berarti saya ingin mengatakan di luar pesantren nggak baik, nggak baik barangkali. Tapi jangan sampai nggak ada yang nyantri di pesantren.
Insya Allah kalau kita istiqomah, orang tuanya al-walad kaifal walid, anaknya gimana orang tua. Kalau orang tuanya istiqomah ingin mendidik anaknya dengan benar, pasti anaknya akan diajarin. Karena apa? Kalau kita udah meninggal dunia, siapa yang akan menjadi penerus kita? Siapa yang akan ngedoain kita? Kadang-kadang keluarga aja belum mau untuk mendoain orang tua yang udah meninggal. Kadang-kadang ada anak yang memang orang tuanya udah meninggal, dilupain sama sekali. Makannya udah kayak gimana tahu, diabaikan, dicuekin. Ada yang kayak gitu. Banyak. Ya, karena itu pentingnya kalau kita punya anak, satu ada Pak yang nyantren, dia jadi aset kita, bukan di dunia Pak, di akhirat. Barang siapa yang mempersiapkan untuk acara Maulid Nabi, apa yang dipersiapkan? Ta'aman, makanan nih kayak gini-gini nih udah ada nih. Ada apa lagi? Teh manis, terus teh aqua, terus risol, ta'aman. Ini kita ada ibu-ibunya kemarin ngetok rumah saya, Assalamualaikum Pak Ustadz, baca maulid Pak Ustadz, siap, di bonsang satu bonsang segini. Itu bagian ta'aman, makanan. Ya. Wa jama'a ikhwanan, ngumpulin saudara-saudaranya, orang-orang Pak Camat, ketua DKM, duduk di sini, bikin pengumuman di grup WhatsApp kepada para jamaah, ya kan? Diumumkan jangan lupa malam ini hadir ke Masjid Mas'a untuk memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, wa auqada sirajan, nyalain sirajan, lentera. Kalau zaman dulu mah masih ada lampu-lampu yang di gini Pak nih, lampunya bukan listrik. Siraj, apa sih lampu apa sih? Semprong. Apa bahasa Filipinanya? Batok. Lampu gemblong. Gemblong makanan Mas Sidik. Gembok. Nah, itu ya kalau kita mah ibaratnya masangin spanduk, ya kan? Nata luarnya, bersihin tempatnya. Ini masuk di sini. Ya. Wa ta'attara, pakai parfum. Wa tajammala, pakai pakaian yang indah. Tujuan itu semuanya apa? Ta'ziman li maulidihi, sebagai tanda pengagungan dan penghormatan untuk maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab daripada man hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Oke, Ustaz. Alhamdulillah. Sampai jam 5 subuh, Ustaz. Alhamdulillah. Jangan di blacklist ya Ustaz ya. Insya Allah semua panitia yang sudah terlibat, ustadz-ustadz yang sudah terlibat, yang sudah mengorbankan biaya waktu untuk acara maulid ini, ma'al firqatil ula, dia nanti akan berada di golongan yang pertama, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wa kana fi a'la illiyin, dan letak surga dia ada di surga yang paling tinggi semuanya. Masya Allah. Termasuk bapak-bapak yang datang ke sini dengan niat itu, insya Allah Pak, Allah akan kumpulkan kita semua dengan para nabi, dan tempat surga kita adalah surga yang paling tinggi. Tuh maulid, ya, tuh maulid, bulan bid'ah, siang Rabiul Awal, dibidah-bidahin dulu. Wa qala al-Imam al-Yafi'i al-Yamani, Imam Yafi'i al-Yamani, beliau mengatakan, man jama'a li maulidin nabi ikhwanan, siapa yang mengumpulkan orang-orang, wahayya ta'aman, mempersiapkan makanan, wa akhlaq makanan, mempersiapkan tempat. Nah ini hati-hati kalau baca kitab kuning. Man jama'a li maulidin nabi, barang siapa yang mengumpulkan orang untuk tujuan maulid nabi ikhwanan, wahayya ta'aman, arti ta'am makanan, mempersiapkan makanan, wa akhla makanan, dan mempersiapkan tempat. Ya, jadi tempat bahasa Arabnya makanan. Ya. Jadi makanan tempat artinya. Kalau bahasa Indonesia makanan ya yang dimakan, jenis makanan. Tapi bahasa Arab makan itu artinya tempat. Ya. Ya. Kemudian wa amila ihsanan, dan kita berbuat baik semuanya, dan tempat yang sudah kita persiapkan sara sababan, menjadi sebab li qiraati maulidin nabi, untuk kita baca maulid nabi. Yang tadi nih ya, qiraat maulid nabi, untuk kita baca maulid nabi sallallahu alaihi wasallam
niscaya ba'athahullahu yaumal qiyamah, Allah akan utus dia di hari kiamat ma'as siddiqin, bersama dengan orang-orang as-siddiqin, bersama dengan asy-syuhada, dan bersama dengan as-shalihin, orang-orang yang saleh. Tuh, kata Imam Al-Yafi'i Al-Yamani, mobil akhir gitu. Ya Allah Pak, betapa kita berharap semuanya. Tujuannya kita datang ke sini untuk apa? Maulid ini Pak, ya, ini menurut pendapat saya, Maulid ini merupakan ekspresi cinta seseorang kepada orang yang dicintainya. Karena Rasul sendiri yang mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang kelak akan bersanding dengan siapapun yang dia cintai. Jadi ini adalah tanda cinta kita kepada Nabi semuanya. Gak mungkin datang ke sini kalau gak cinta sama Nabi. Gak mungkin kita semuanya capek-capek nyiapin tempat kalau gak sayang sama Nabi. Ibu-ibu cinta sama Nabi, Bu? Ibu-ibu cinta sama Nabi? Bapak-bapak cinta sama Nabinya, Pak? Pasti ini semuanya adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena sebab ini insya Allah Allah akan haramkan jasad kita di api neraka nanti. Pak, kita ini semuanya butuh syafaat. Kita ini butuh syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Amal kita gak akan ada yang sanggup Pak untuk sampai ke level surga. Di yaumil mizan, di hari saat kita nanti ditimbang, untuk membalas nikmat mata aja, ibadah yang kita lakukan dari 0 tahun sampai kita kemudian sekarang usia kita berapa itu masing-masing belum tentu cukup. Sujud, sholat, ibadah, ngaji, maulid untuk membalas nikmat mata belum tentu cukup. Maka bagaimana kita bisa masuk surga kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang bilang seperti itu? Rasulullah. Aku gak bisa masuk surga kata Nabi kalau tidak karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita dianjurkan minimal dalam sehari itu taubat dan istighfar. Nabi itu seharinya itu bisa gak kurang dari 70 kali istighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setiap hari. Makanya ketika Nabi imam sholat, kita ikutin Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ikutin. Itu tanda istighfar. Kita udah banyak banget dosa. Nah, buat yang pengen punya anak, kalau ada yang belum punya anak, perbanyak istighfar. Kalau ada yang belum, duitnya lagi susah, rezekinya lagi seret, banyakin istighfar. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ada dalilnya, ada. Istaghfiru rabbakum, mintalah kalian ampun kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang maha sangat pengampun. Assalamualaikum bidarara. Allah juga turunkan hujan yang sangat deras dari langit. Wa yumdidu, Allah yang akan memberikan kepada kalian, memanjangkan kepada kalian di amwal, dengan harta. Tuh, Al-Quran. Dan juga anak-anak keturunan. Banyakin istighfar, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau lagi diam, banyak baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Cinta ke Nabi, nggak ada ilat-ilat atau sebab lain. Kita semua datang ke sini melainkan itu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kalau udah cinta, jodoh? Apa kalau udah cinta? Sayyidina Umar bin Khattab suatu saat pernah datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sambil dengan tongkatnya. Sayyidina Umar tuh pakai tongkat selalu, ya. Ya Rasulullah, aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri dan juga keluargaku, ya Rasulullah. Nabi kemudian membalas, la ya Umar, konsepnya nggak begitu. Kamu harus mencintaiku melebihi cintamu pada dirimu dan cintamu pada keluargamu. Kalau begitu ya Rasulullah, aku mencintaimu mulai saat ini melebihi cintaku pada diriku dan cintaku kepada keluargaku.
Hadisnya selesai sampai di situ. Saya bertanya-tanya, kok kenapa sebegitu mudahnya Sayyidina Umar menata dan merubah cintanya dalam waktu sekejap kepada Rasulullah yang tadinya dia unggulkan diri sendiri, yang tadinya dia menangkan diri sendiri, kini Rasulullah berada di level yang di atas dirinya dan bahkan keluarganya. Jawabannya tahu karena apa? Simple. Karena Sayyidina Umar menafsirkan bahwa cinta itu adalah kata kerja. Cinta itu bukan kata sifat. Makanya ketika kita mencintai seseorang, tunjukkan dengan pekerjaannya tanpa perlu banyak bercakap-cakap dan berkata-kata. Betul, betul? Itu aja, cinta itu kata kerja, bukan kata sifat. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah yang nanti semua para nabi nyari-nyari. Kita di padang mahsyar, Pak, kebingungan nyari siapa yang harus ditemuin ini untuk laporan ke Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ceritanya. Semua nanti di padang mahsyar kita semua habis. Ya, kita semua habis. Lalu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan para malaikat-malaikat dibentuk panitia surga, panitia neraka. Dari malaikat-malaikat Allah ini diperintahkan sama Allah, malaikat, ya, mulai bersihkan surgaku. Siap ya Allah. Ya Allah, untuk siapa surga ini? Akan kuberikan surga ini untuk jamaah masjid Masang yang rajin sholat jamaah. Akan kuberikan surga ini untuk yang suka ngaji dan sholat jamaah. Akan kuberikan masjid ini untuk mereka yang rajin kerja bakti, yang rajin ikut bantu kegiatan-kegiatan DKM, yang kemarin ikut bangun dan renov di masjid. Kusiapkan ini surga untuk mereka semuanya. Dipanggil lagi malaikat yang menjaga neraka. Siapa tuh malaikat yang mencatat amal buruk yang menjaga neraka? Namanya malaikat apa? Malaikat apa? Malaikat apa? Malaikat penjaga neraka namanya malaikat Malaikat yang jaga surga namanya malaikat Ridwan. Ada yang namanya Ridwan di sini? Baik-baik Pak kalau ada yang namanya Ridwan. Jagain surga. Malaikat siap ya Allah. Siapkan neraka. Siap ya Allah. Ya Allah. Ini neraka buat siapa ya Allah? Ini neraka buat mereka yang jadi provokator di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang gak pernah sujud kepadaku ketika di dunia. Mereka yang gak pernah beribadah kepadaku, yang membangkang sama suaminya, yang nusyuk gak peduli dengan istri dan anaknya, yang selalu bidah-bidahin, yang selalu mengkafir-kafirkan, yang minta 3 periode. Untuk saya masalahnya dicatat. Ini soal mobil Vespa, saya mah nggak kampanye. Saya juga nggak dukung partai ini. Yang penting satu pesan saya, jangan pilih partai yang ono. Silakan mau pilih partai yang manapun, jangan, yang penting jangan partai yang ono. Tafsirkan masing-masing. Saya nggak sebut partai, yang penting jangan pilih yang ono. Silakan. Yang ini, yang ini, yang silakan. Firaun, Qarun, semua yang di dunia mengaku dirinya Tuhan, Allah udah siapin neraka buat mereka semuanya. Tugas selesai ya Allah, lanjut perintah ya Allah komandan. Siap. Cari Muhammad. Dicari Nabi Muhammad. Itu malaikat-malaikat pada saling nanya-nanya tuh. Ente udah siap nyari Muhammad? Udah. Pakai apa? Itu pakai Waze aja. Enggak jalan di sini, Google Maps bisa. Enggak bisa juga Google Maps. Lalu gimana? Akhirnya sujud ya Allah, kami sudah berupaya untuk mencari Muhammad, tapi tidak kami temukan. Akhirnya dengan izin Allah bangkit dan bangunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan malaikat Jibril. Muhammad, tos saudaranya, ini di mana? Di padang mahsyar. Kita sudah dibangkitkan ini. Sudah wahai Muhammad, sudah wahai kekasih Allah. Aina ummati? Kalau gitu mana umatku? Tuh yang ditanya pertama sama Nabi. Mana umatku Jibril? Umatku Jibril, ummati. Ayo dicari. Ye, tenang.
Yuk kita lapor bersama-sama ke Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita. Akhirnya Nabi Muhammad Jibril menghadap. Ya Allah, kata Nabi Muhammad SAW bermunajat, la as'aluka li ibni binti ya Allah. Aku tidak meminta untuk anakku Fatimah. Aku juga tidak meminta untuk istriku Khadijah. Aku tidak meminta untuk pamanku. Walakin ya Allah, ummati ya Allah. Aku minta tolong umatku ya Allah. Makanya enak. Ya, kita tuh pengen banget diakui sama Nabi jadi umatnya. Masalahnya belum tentu kita diakui. Cinta ke Nabi gampang, tapi diakuin kan sama Nabi itu yang susah. Kita belum tentu mencintai Nabi, kemudian Nabi mengakui cinta kita. Tapi insya Allah dengan berkat maulid ini jadi saksi nih. Kita mencintaimu ya Rasulullah, syafaatkanlah di yaumil qiyamah. Karena apa? Nanti Rasulullah SAW yang bakal mengawal kita sampai umat yang terakhir masuk surga itu dikawal semuanya sama Rasulullah SAW. Semua umat Nabi. Kullu man yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah dapat jannah, masuk surga semua. Kalau dia banyak dosanya, dibersihin dulu dosanya. Di mana dibersihnya? Neraka. Satu hari dia berdosa, satu hari dia ngomongin baik camat. Capek terus sama camat yang sekarang dia dulu bangunan masjid dulu. Disaksiin nanti bersama tuh. Kali dia miliki apa? Masjid udah megah, baru dia nongol kami. Ada yang kayak gitu? Enggak, ini mah ada. Di tempat lain banyak. Enggak pernah mau batu ini masjid ya, alhamdulillah. Dari mulai banyak di sini orang ini, tiang-tiang sampai sekarang semegah ini. Di acara maulid ini, oh ya Allah, kami ini berapa lama kita maulid Bang? 2 tahun lebih. Rakyat sudah kebingungan, kelaparan, ditambah sekarang naik BBM. Ya Allah, repot kan? Pipo udah murah, ditaikin lagi. Ini Pipo diancam itu Pak. Kemarin 10.600, sekarang jadi 11.600. Diancam itu saya yakin itu Pak. Siap-siap aja tuh tadi di mobil kiamat dicari tuh yang kayak gitu-gitu. Yang suka nyusahin rakyat, yang suka nyusahin masyarakatnya. Memimpin kecuali macam-macam. Saya Pak, urusannya apa di nama? Jawab dia enggak. Tapi di luar sana, kalau camat kan bukan jabatan politis. Kalau camat kan jabatan struktural, kumaha wali kota. Yang politis ini tapi kalau amanah dalam pemimpinnya, insya Allah dia akan masuk surga bahkan yang paling duluan. Tapi kalau pemimpin yang zalim, kayaknya sebelum yang lain diazab dia dulu yang kena azab. Kita capek-capek disuruh 3M, mencuci tangan, habis makan, memakai masker, terus apa lagi M yang mulia? Tidak M maksudnya? Jarak. Ya, 3M. Dia enak-enaknya Pak, 17M udah tanggung-tanggung. Kita lagi butuh-butuhnya, belum tentu juga setiap kakak dapat bantuan kan? Bansos. Saya juga 3 kali Pak diumumin sama kepala desa, kata itu ngomongin sama gue. Duit lagi nggak ada. Ya Ustadz juga kan pas maulid duitnya habis Pak. Ya maulid kagak ada, lebih itu dari mana kita? Udah kiramat itu, nah ini Mas maulid ini di sini, di masjid ini, maulid ini, itu udah ketawa kan? Ini masjid ini bisa 2,5, di sini 1,5, ini mau bagian 100.000, ini soal doang. Jepret, nggak boleh ada pengumuman ini apapun, habis Ustadz. Jadi bingungan semuanya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Musibah telah berlalu, tapi hikmahnya masih ada di tengah-tengah kita. Berkah maulid ini, insya Allah bukakan rezeki kita semuanya. Allah maafkan urusan kita semuanya. Ya Allah, tidak untuk diriku tapi umatku ya Allah. Tolong berikan ya Allah. Aku tidak ingin ada satu pun umatku yang berada di neraka ya Allah. Begitu lagi memperjuangkan kita. Aku nggak ingin ya Allah satu pun ya Allah ada umatku di neraka ya Allah. Muhammad, Kau berikan padamu hak istimewa. Kau silahkan masukkan semua yang kau kehendak dengan izinku. Disitulah kemudian muncul istilah syafaat.
Nanti di yaumil kiamat kita bakal ada yang masuk neraka. Tapi karena Allah, kita pernah bersaksi pada hari ini di Masjid Masy'ar, kita hadir karena maulid, karena cinta kepada Nabi. Insya Allah ini bakal jadi saksi di cinta, api neraka lepas dan bebas dari kita semuanya. Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin. Tahu kenapa? Karena dia sempat bergembira pas lahirnya Nabi. Oh, ponakanku sudah lahir ya Allah. Akhirnya dia merdekakan seorang budakku saking dinyakna. Sama lahirnya Maulid Nabi SAW. Dan karena gembira dengan kelahiran Nabi, Allah ringankan azabnya setiap hari Senin. Mudah-mudahan kita semuanya diringankan, bahkan gak perlu diazab dah semuanya. Syafaat, makanya kita butuh itu. Ketika Nabi SAW dilahirkan, semua makhluk bergembira, semuanya riang bahagia, kecuali satu. Siapa? Iblis. Itu iblis yang paling benci sama Maulid Nabi, sama waktu kelahiran Nabi dan antek-anteknya. Jangan sampai kita menjadi golongan-golongan iblis. Semuanya bergembira, hanya iblis yang gak senang. Kenapa? Karena selama ini mereka gampang menyesatkan orang. Makanya zaman dulu itu zaman jahiliyah. Sebelum kemudian datang Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah datang, jahiliyah habis. Itu yang membuat iblis gak suka dengan maulidnya Nabi. Qul, katakanlah olehmu, birahmat, dengan rahmat Allah, ya, dan bifadlillah, dengan karunia Allah, dan juga birahmatnya, dengan rahmat Allah. Falidzalika falyafrahu, maka dengan yang demikian itu falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Apa itu yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmat Allah? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil kenapa kita harus maulid. Cuma kan susah kalau udah sampai di golongan yang sebelah sana, pasti ditanya mana dalilnya. Gak ada contohnya maulid dari Rasulullah. Betul. Makanya saya sampaikan di awal, gak perlu dalil, gak perlu contoh. Karena cinta ini cukup menjadi saksi. Kita datang ke tempat ini, tak lain dan tak bukan karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian dikawal, yang sampai umat yang terakhir masuk surga ditungguin sama Nabi Muhammad. Memastikan jangan ada satu umatku yang nanti kemudian masuk ke neraka, kecuali mereka yang benci sama Nabi dan beliau. Itu siap-siap aja ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Kita lanjut pengajian kita. Wa qala as-sirri as-sutti, Imam Sirri as-Sutti mengatakan, man qasada mawdi'an yaqrabu fihi maulidun nabi maulidur rasuli faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dhalikal mawdi'a illa li mahabbatir rasul. Ini kata Imam yang bernama As-Sirri as-Sutti. Beliau mengatakan, man qasada, barang siapa yang pergi untuk tujuan maulid Nabi, yaqrabu fihi maulidin Nabi, di dalamnya, di tempat yang dia pergi ada pembacaan maulid Nabi dan sirah Nabawi, faqad qasada rawdatun min riyadil jannah, maka dia sama saja pergi menuju taman daripada taman-taman surga. Bapak datang ke sini, Bapak sama berharap taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu ma qasada dzalika, karena dia tidak bermaksud apapun illa li mahabbatir rasul, kecuali untuk mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita mengambil qiyam bareng-bareng, berdiri bareng-bareng. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, cinta Nabi ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu semuanya baca itu tadi dan berdiri. Pernah nggak Pak pertanyaan, ngapa sih kalau maulid berdiri sekarang, emang duduk nggak boleh ya? Pernah nggak pertanyaan? Apa dalilnya? Apa alasan kemudian kita harus berdiri ketika maulid? Kalau nggak diri nggak boleh gitu? Enak Pak tadi Pak Camat saya tadi Pak DKM Ustadz Dedi
meresapi maulid pembacaan Ustaz Tisna saya yang enak deh kayaknya. Kalau tiap bulan kayak gini kan ya Allah, kebanyakan dah. Takutnya ada perdebatan di masjid kita nih. Kalau tiap bulan nih maulidan nih kayaknya nggak usah deh di masjid yang lain mah karena tiap minggu gitu kan. Tapi kalau tiap bulan nggak usah bikin yang maulid, baca kita aja bareng-bareng gitu kayaknya enak gitu ya Allah. Mungkin ya sih kayak gitu. Kenapa harus berdiri? Nah, dulu ini kisah Abuya Alawi Al-Maliki. Beliau dulu itu di daerah Suriah juga sama kayak kita Pak. Ada bacaan maulid-maulid. Suatu saat di balik pintu ada orang ikut maulid, tapi dia datang ke maulid itu karena gak suka sama maulid, pengen lihat gimana sih para ahli bid'ah tuh di masjid. Datang bukan dengan mahabbah. Kalau kita kan lagi cinta semuanya. Dia beda loh. Datangnya itu pakai al-bughl, benci. Nih orang yang melakukan bid'ah nih, calon-calon orang kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Cina. Setiap yang bid'ah di neraka semuanya. Akhirnya dia tidur. Pulang dari acara maulid dia tidur. Pas tidur ternyata badannya kaku semua Pak, nggak bisa digerakin. Dan dalam tidurnya dia bermimpi sebelumnya. Mimpi ketemu sama Rasulullah. Kita lagi kayak duduk kayak gini nih, Nabi datang dari belakang. Di absen satu-satu. Ya, kalau kita kakak kita mah gitu kan, Ustaz Wahid berdiri, Ustaz Teddy berdiri, Ustaz Abi Tantan berdiri, Ustaz Hilmi berdiri, Pak Erlan berdiri, semua berdiri kecuali satu yang tadi panggil sama Nabi, dia doang tuh yang datang ke maulid benci. Ini ketahui ya. Dan ketika itu dia rasa kenapa nggak dipanggil? Nah, Rasulullah itu dipanggil berapa? Akhirnya dia nggak sempat mendapatkan jawaban dan kakinya kaku Pak, kaku, nggak bisa jalan lagi itu. Dibawa ke rumah sakit ini nggak bisa, ke Cipto Mangunkusumo nggak bisa, ke RSUD belum daftar BPJS, apalagi deh yang punya BPJS Pak, pelayanannya makin lambat aja. Beda sama yang swasta. Oh, Bapak swasta, silakan, Bapak siap kami kawal. Tadi Bapak istirahat sini. Kalau pelayanan yang masih BPJS, nomor 6. Bapak sini aja dulu, tak Bapak duduk di sini dulu kita panggil. Pengalaman. Pelayanannya seperti itu. Nah, hingga kemudian dia datang ke sebuah rumah sakit untuk ngilangin lumpuhnya, nggak bisa. Orang yang masih muda, nggak logis ukuran kayak gitu udah lumpuh. Hingga akhirnya dia menangis dan dia berazam dalam hatinya, ya Allah, apakah ini karena dosaku datang ke tempat maulid dan aku membenci orang-orang yang ada di situ. Ketika mereka duduk, aku berdiri melihat mereka dengan mata kebencian. Ketika mereka berdiri, aku duduk untuk menyelisihi apa yang mereka lakukan. Ya Allah, kalau kau sembuhkan lumpuhku ini ya Allah, aku akan hadir ke majelis maulid dan aku ingin bisa berdiri dari awal sampai akhir ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda penghormatanku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya. Akhirnya dia tidur dan dalam tidur dia bermimpi kembali ketemu Nabi. Mimpi ketemu Nabi benar Pak? Kata siapa? Kata Nabi. Itu diantara, saya nggak katakan ini mujizat, tapi diantara keistimewaan agama Islam, barang siapa diantara bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ketemu Nabi dalam tidurnya, itu benar. Ada dalilnya, ada. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamathalu bi. Barang siapa yang bermimpi melihat aku di dalam tidurnya, maka sungguh dia telah melihatku. Kenapa? Karena syaitan, kata Nabi, tidak akan pernah bisa menyerupai diriku. Dia mimpi ketemu Nabi, dipanggil satu-satu, dipanggil Ustaz Awi, Ustaz Tisna, Ustaz Hidayat Sadayat, semuanya, Pak Bendung, diri. Akhirnya dia juga dipanggil, kamu berdiri dan kumaafkan dirimu. Bangun dari tidur Pak, sembuh kakinya seketika, ketika ini juga. Dan sejak saat itu dia tidak pernah absen satupun, dan selama pembacaan maulid dari awal sampai akhir
dia selalu berdiri ta'ziman li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya. Yang kedua, ketika Rasulullah pulang sampai ke Madinah, para sahabat itu nunggu dan nyambut-nyambut, Pak. Ketika Rasulullah datang dari perang Tabuk, tahu perang Tabuk ya. Kemudian ketika Rasulullah pulang dari hijrah, itu para sahabat ashabul Madinah udah siap-siap, mereka tuh udah nunggu di luar. Ya, kayak antrian pasien BPJS pokoknya. Antri bukan untuk antri nungguin dokter, tapi antri untuk nungguin Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba. Ketika Nabi tiba, dari atas ada yang naik ke pohon kurma. Woi, itu Muhammad, itu Nabi Allah. Ah, lu bener. Sok tinggalin. Oh iya, woi Nabi. Oh, Arab dulu tuh bukan. Woi. Gila. Orang Arab dulu kalau mau ngasih kode, oh gitu. Woi, Rasulullah, Rasulullah langsung berkata, semuanya berdiri menyambut dan kita merasakan seakan-akan ruhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita. Emang bisa Nabi hadir? Bisa. Apa dalilnya? Dalam sholat, Bapak sering nggak tahiyat? Apal nggak doa tahiyat? At-tahiyatul sini. Nggak apa-apa sini. Siapa namanya? Ini Pak Ustadz nih, ada duit 50 juta 55.000 rupiah. Sini, ayo baca tahiyat sini. Bisa? At-tahiyatul bisa? Sini. Gak apa-apa, ayo sini. Berkah. Pintar. Masya Allah, sini salim dulu. Gimana salimnya? Pintar. Anak SD sebelah sana salim begini. Ini mah cium tangan. Kalau bisa nanti, ini siapa? Ini siapanya? Bapak. Ya. Manggilnya Bapak siapa? Bapak. Manggil Bapak siapa? Bapak. Jadi siapa namanya? Damar. Coba salaman. Nah, nanti salaman Bapak yang begini. Balikin tangan Bapak. Nih, begini ya. Ini Pak Ustadz contohin. Pak Ustadz cium. Nanti balikin lagi tangan Bapak cium. Nah, 2. Oke? 2. Ini dicium. Ini juga dicium. Jangan begini ya. Anak zaman sekarang mau begitu Bapak. Gak pernah beda. Salam dulu Pak. Coba salaman. Ya, cium balik lagi. Ya, ya. Nih, pegang Bapak. Coba baca doa at-tahiyat. At-tahiyatul. Pintar. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali wa Sayyidina Ibrahim fil awwalin alamin. innaka Hamidum Majid. Sallallahu alaihi Muhammad. Silakan Bapak kembalikan kita masing-masing. Duduk. Makasih ya Pak. Jazakallah. Iya. Mohon maaf Pak. Itu harus diajarin Pak. Kita di pesantren kayak gitu. Bahkan 16 kali balik-balikin. Jangan dulu. Kalau orang kiai itu, kiai itu bawa 16 tisu tuh. Sekali salaman. Ada yang nempel kuning-kuning tapi berkah Pak. Ya, kalau nggak karena doa dari guru, nggak mungkin saya juga bisa duduk di nama Bapak semuanya. Nah, lanjut.
di dalam tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Terus assalamu, terus warahmatullah. Di situ ada kata-kata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, yang artinya keselamatan kepadamu wahai Nabi. Keselamatan kepadamu, keselamatan kepadamu. Assalamu alayka, keselamatan kepadamu. Orang kalau ngaji bahasa Arab akan tahu yang ujungnya ka. Assalamu alayka. Alaika itu menunjukkan dhamir khitab hadir, orangnya pasti hadir di tengah-tengah dia. Karena kita nggak mungkin mengucapkan salam kecuali kita maksudkan orang yang ada di depan kita. Assalamualaikum, sama assalamualaikum juga. Assalamualaikum, kamu orang yang di belakang, orang di belakang. Assalamualaikum, nggak mungkin. Balik baru assalamualaikum. Begitu juga dengan assalamualaikum, keselamatan kepadamu. Itu menjadi bukti di dalam sholat bahwa Nabi itu hadir. Ada seorang ulama yang mengajarkan ke muridnya, kalau engkau dalam doa tahiyatmu ketika kau ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, lalu kau tidak mendengarkan ada jawaban dari Nabi, waalaikumsalam warahmatullah, salatmu enggak sah. Sampai ada yang levelnya itu dalam ibadah. Intinya apa? Nabi itu ada. Yang kedua, dalam hadis dikatakan ketika seseorang bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah akan mengembalikan ruhku dan akan kujawab solawat dia, dan juga solawat untuk doa untuk orang tuanya. Masya Allah. Insya Allah Pak, kita semuanya diselawatin. Ini juga maulid jadi momen buat kita untuk memperbanyak solawat. Man sholla alaiya salatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat saja, sallallahu alaihi biha ashra, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat kita ke Nabi, solawat Allah ke makhluk itu beda. Solawat kita kepada Nabi itu artinya adalah berdoa kepada Allah memohon kebaikan. Tapi solawat Allah kepada makhluk itu artinya adalah rahmat dan maghfirah. Makanya maulid ini jadikan momen buat kita untuk memperbanyak selawat apapun namanya. Yang udah punya banyak penyakit, yang pengen penyakitnya sembuh, banyak-banyak baca selawat tinggal dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin berkat izin Allah. Tapi kalau Allah nggak nyembuhin, ada hikmahnya. Dosanya lebih banyak dihapus. Ya. Kalau kita pengen dijadiin benteng dalam hidup kita, pakai sholawat ashdil. Ya, biasanya buat pejabat-pejabat atau orang-orang yang menjadi tokoh, yang banyak banget orang-orang yang nggak suka sama dia, baca sholawat ashdil. Tahu nggak sholawat ashdil gimana? Kita nggak tahu nama sholawat, tapi kita sering sholawatnya. Sholawat ashdil. Allahumma salli ala sayyidina. Lanjut. Wa ashhil ulang lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa
sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad. Wa ashdil zalimin bil zalimin, sibukkanlah orang yang zalim dengan orang yang zalim. Nah, terus kita gimana? Wa akhrijna min bainihim salimin, keluarkanlah kami dari tengah-tengah mereka dengan selamat. Ala alihi wa sahbihi. Insyaallah, ya Allah, sibukkan orang yang zalim dengan orang yang zalim. Biarin ya Allah mereka yang suka ngomongin kita, biarin ya Allah kita yang beli mobil, dia yang meriah. Biarin ya Allah kita yang beli kulkas, dia yang ngegas-ngegas. Yang penting wa akhrijna min bainihim salimin, keluarkanlah kami dari tengah-tengah mereka semua ya Allah dengan keadaan selamat. Salawat asyir. Kalau pengen rezeki kita nambah, kalau pengen kesulitan-kesulitan semua dijauhi oleh Allah, pakai sholawat nariyah. Tahu kan sholawat nariyah? Ya kan? Ya, kalau di nadanya mah apa lah Pak? Kan namanya kalau Pak sholawat nariyah mah gampang. Gimana? Ayo kita ini maulid Pak di sholawatan nih. Belum jam 11 tenang. 5 menit lagi kita tutup. Gitu ya. Jam 10.25 sekarang. Gimana sholawat nariyah? Nah, nadanya pakai nada Pak. Allahumma kamilatan wa salim salaman. Allahumma taman ala sayyidina Muhammad. Hajat-hajat kita bakal ditunaikan oleh Allah. Wa tunalu bihim radha'ib, keinginan-keinginan kita bakal tercapai. Hajatnya dapat, keinginannya dapat. Kan pengen kita gitu. Kita butuh motor, tapi juga masalah kita pengen mobil. Allah kasih motor, Allah kasih mobil. Wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil radha'ib. Semuanya ada di dalam sholawat yang udah dirangkai oleh para ulama. Yang terakhir, beliau menjelaskan dan melanjutkan mengarang kitab I'anatul Talibin. Ma min muslimin, tidak adalah satu orang muslim, qara'a fi baitihi, quri'a fi baitihi, dibacakan di dalam rumahnya, bahkan di keterangan yang lain di dalam masjid atau di dalam tempat dia tinggal. Dibacakan apa? Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali Rafa Allah akan angkat mereka daripada al-qahd. Yang pertama adalah al-qahd. Apa makna al-qahd? Makna al-qahd adalah kemarau. Enggak bakal kekeringan, Bang. Biarin musim kemarau, tapi rumah enggak bakal asal airnya. Itu berkah Maulid. Rumah. Jadi Maulid bukan cuma di sini doang, Bapak di rumah masing-masing juga bisa baca Maulid. Baca aja, download di aplikasi Kitab Maulid Nabi. Enggak perlu pakai hard rock, Bapak. Ustaz tadi yang hadoin apa? Bini saya, jangan. Ntar berantem yang ada.
sendirian aja. Makhluk diam sendiri. Bisa kan pakai HP bisa. Download kumpulan kitab maulid di HP masing-masing, di Play Store, buka, baca tuh kitab maulid. Di masjid ini cuma sebagai ngingetin doang, supaya nanti di rumahnya, di kantornya, di tokonya dibaca masing-masing. Ustaz, bisyaranya cuma 500.000 ya? Iya, apa-apa. Ya Ustaz, bohong, canda Ustaz. Saya mah belum masuk TV, jadi gampang sih. Kalau udah masuk TV, nggak muat. Yang pertama akan Allah jauhkan dari yang namanya kekeringan. Yang kedua, wal waba, Allah akan jauhkan dari pandemi. Nah, ini saya punya kisah nih Pak nih. Waktu itu saya ngisi kajian di daerah Lumajang. Tahu Lumajang? Di mana itu? Di Jawa Timur. Di situ kan waktu itu ada gunung erupsi ya. Tahu erupsi ya? Kalau orang mengambil uang darat itu namanya erupsi. Erupsi itu Pak, itu radius beberapa meter dari mulai lereng gunung sampai beberapa meter ke depan, itu rumah-rumah habis semuanya. Habis. Kalaupun ada yang selamat, paling selamatnya 1-2 doang. Cuma ada satu rumah yang diceritakan itu nggak apa-apa. Dia memang berantakan luarnya, tapi dalamnya masih utuh isinya. Nggak ada kerusakan sama sekali. Dan nggak logis, sementara rumah sekelilingnya habis semuanya. Pas dicari tahu, emang yang punya rumah ini siapa sih? Secara logika rumahnya kecil, reot, harusnya juga hancur, atau minimal kebakar, atau minimal ketimpa dan runtuh. Tapi ternyata rumah itu tetap selamat karena apa? Di dalam rumah itu banyak foto-foto Habib, foto-foto Kiai, foto Mbah Hashim Asy'ari, foto Kiai Ahmad Dahlan, foto-foto Syekh Abdul Qadir Jailani, foto-fotonya ulama-ulama. Dan dia selalu baca maulid di rumahnya. Makanya Allah selamatin dari musibah orang itu. Salah satu hikmah maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah selamatkan lagi rumahnya wal haram daripada kebakaran. Kebakaran. Insya Allah yang hadir maulid rumahnya nggak bakal kebakaran. Wal afat, dan juga dari afat. Apa arti afat? Penyakit-penyakit yang nyusahin. Penyakit-penyakit yang nyusahin. Kalaupun sakitnya insya Allah rahmat dan akan Allah sembuhkan. Seperti beliau Al-Ustaz sempat didera penyakit, tapi jamaahnya beliau enggak. Sekarang udah makin sehat ya, betul. Maulid makin segar ya, betul. Ya. Kemudian wal baliyah, bencana. Kalau banjiran insya Allah. Kalaupun banjir airnya nggak tinggi-tinggi amat, nggak bakal merusak yang ada di sisi rumah. Tuh. Ini Imam Sayyuti yang mengatakan ini. Kemudian wan nakabat, kesengsaraan, kebelangsakan hidup, musibah. Gak bakal dapat musibah insya Allah dengan maulid Nabi, barakah maulid Nabi. Ini bukan saya hanya menukil apa yang dikatakan oleh guru-guru kita, oleh para ulama. Yang berikutnya wal bughd, dijauhkan dari rasa benci. Kita memang gak akan bisa hidup tanpa ada benci, pasti ada yang benci Pak. Ada orang gak suka sama kita. Kita ceritain kebaikan kepada 2.000 orang. Kalau emang dia benci, jatahnya benci, kagak bakal didengar. Bapak curhat yang ada bukan dapat kesian, syukurin loh. Itu kalau orang benci sama kita. Tapi kalau orang sayang, tanpa kita cerita pun mereka akan datang sendiri. Ente kenapa sih gak ambil baik masjid? Gue kaki lebih enak baik. Ayo ke rumah sakit, saya beli. Tuh, wal bughd, gak ada yang benci sama kita. Maksudnya banyak yang akan sayang sama kita kalau kita suka baca maulid. Kemudian wal hasad. Tahu arti hasad apa? Senang lihat orang susah lihat orang berhasil. Apa bahasa Indonesia? Dengki, iri, dengki, satu paket. Wa'ainis su, yang berikutnya wa'ainis su, mata-mata jahat.
orang-orang yang setiap melihat kita selalu berbicara buruk di hatinya tentang kita. Insya Allah Allah bukan orang yang suka maulid. Auranya juga beda Pak, orang yang suka maulid. Kayak aura orang yang rajin tahajud. Orang rajin tahajud itu kayak bercahaya. Ya. Wal lusus, kemalingan, jabret, lusus tariqah, dimalingin, aman dari maling. Saya tidak mengatakan rumah saya aman ya, bukan saya merasa maling. Saya punya pengalaman Pak. 4 hari yang lalu saya tinggalin rumah, kunci nempel, pintu kebuka 1 hari saya. Untung security nggak nambah. Bener Pak RT, kunci nangkel, bini saya sampai sekarang belum maafin saya itu. Salah saya lupa nutup, lupa kirim kunci ke bawah ke dalam mobil. Saya pergi ke Cianjur, ibunya mertua saya meninggal. Saya takziah ke sono. Itu rumah kalau ada maling ahlan masalah banget itu. Mau ambil apa aja, TV, laptop, motor, silakan ada. Dalam hati pas sampai nggak ada satupun posisi yang berubah. Dan saya berhusnuzon, ya Allah, mudah-mudahan ini pernah salah satu berkah dari saya pernah baca maulid. Entah di tempat mana saya baca maulid, Allah jaga rumah saya ya Allah. Saya bersyukur banget itu pada tadi. Insya Allah bapak nggak bakal kena begal. Rumah bapak, toko bapak aman semuanya. Yang penting kalau panitia minta jatah duit maulid jangan pelit. Yang pelit sama aja nggak suka maulid nih. Ya. Kemudian wal lusus an ahli dzalikal bait. Rumahnya yang punya rumah nggak bakal kena maling. Fa idza mata hawwanallahu jawaba munkar wa nakir. Kalau dia mati, Allah akan ringankan dia dari pertanyaan munkar dan nakir. Ya. Insya Allah diringankan dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir di dalam kubur. Kemudian yang terakhir, wa kana fi makanis sidqin inda malikin muqtadir. Dan dia juga insya Allah akan berada di tempat yang paling indah dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan buat semua panitia yang udah berusaha dari awal, yang udah berjuang dari nol untuk menghidupkan maulid ini, untuk menciarkan mahabbah kepada Rasul ini, insya Allah Allah akan catatkan semuanya dikatakan ada ulama-ulama kepada diri kita semuanya. Di sini kita bisa bertemu wajah-wajah yang tak pernah kelihatan, ketemu lagi, kita bisa silaturahmi, kita bisa sedekah berbagi, itu maulid. Kita bisa baca sejarah Nabi, cinta lagi sama Nabi. Kita bisa sholat jamaah Isya tadi bareng-bareng. Kita bisa makan bersama-sama, bersilaturahmi karena Nabi juga suka seperti itu. Kita bisa bertemu dengan pemimpin kita, menyapa rakyat-rakyatnya. Pak Lurah tadi datang. Kita bisa ketemu dengan orang-orang yang selama ini mungkin punya banyak masalah. Apa yang tidak ada di maulid, semuanya tidak ada kecuali keindahan. Insya Allah dengan berkat maulid ini Allah akan catatkan kita termasuk orang-orang yang menjadi ahlul mahabbah bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Demikian ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, mohon maaf, ini ada suara saya serak. Insya Allah tahun depan speakernya, sound systemnya akan lebih indah lagi. Suaranya walaupun pelan, ngebas sampai keluar. Pak RT udah nyolek, Ustaz, jangan kenceng-kenceng ya. Tapi kalau nggak jauh-jauh juga nggak jelas suaranya. Kalau ceramah pelan-pelan ngantuk, ini alhamdulillah kita tidak ada yang ngantuk. Alhamdulillah. Dan besok jangan kaget kalau suara saya sudah habis. Ya Allah, ya Rasulullah, kalaupun suara saya habis, saksikan ini karena kecintaan kami kepadamu. Yang mendengarkan suara ini, ya Allah, bahagiakan hidupnya, lunasin utang-utangnya, soleh-solehkan istri anak-anaknya, lancarkan cicilannya, lunasin cicilannya, mudahkan karirnya, nambah anaknya, nambah. Ya Allah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq. Allahul muwaffiq ila ma huwa yuhibbu wa yardahu. Sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Habib, apa Habib? Ya, jazakumullah khairan atas partisipasi yang telah berikan taujiahnya, tausiah dari ceramah agama yang begitu membutuhkan semuanya sampai tidak pada yang ngantuk bisa sebuah bisa pada oleh semuanya maknanya biasa udah jam 11 pada oleh alhamdulillah. Ya, untuk selanjutnya insya Allah kita besok ada acara sunatan massal yang diikuti oleh 50 peserta sunatan.